Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila dari Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajaran dan juga media pembelajaran berbasis ICT. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, pengantar ataupun perantara. Nah, jadi secara garis besar, media diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk mengungkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Nah, media pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk mentransfer nilai-nilai pengetahuan langsung kepada siswa atau peserta didik. Dalam media pembelajaran ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada 6 jenis, yaitu media visual, media audio visual, ada media cetak, media demonstrasi, dan media permainan. Nah, apa sih itu dari pengertian dari masing-masing media tersebut? Nah, media visual itu merupakan media yang bersifat seperti gambar, diagram cetak, atau unsur yang menjelaskan suatu visual gitu. Nah, yang kedua itu ada media audio. Media audio ini merupakan media belajar yang menggunakan teknik mendengarkan seperti rekaman suara ataupun podcast seperti itu. Yang ketiga itu ada audio visual. Nah, dari bahasanya sudah kita ketahui bahwasanya ini merupakan gabungan dari media audio dan media visual. Yang berarti di sini media yang digunakan untuk melihat dan mendengarkan. Contohnya itu seperti ada video pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada media cetak. Media cetak ini merupakan media yang memberikan informasi tertulis seperti buku, majalah, dan ataupun brosur. Yang kelima ada media demonstrasi. Nah, media demonstrasi ini merupakan media yang digunakan untuk mendemonstrasikan suatu konsep atau proses. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti alat peraga dan model fisik. Yang keenam itu ada media permainan. Nah, media permainan ini merupakan media yang digunakan dalam pembelajaran dalam bentuk elemen permainan guna pembelajaran lebih menarik. Contohnya seperti apa? Yaitu puzzle dan contohnya itu seperti puzzle dan Scrabble. Nah, di dalam media pembelajaran ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangannya dari keenam media pembelajaran tersebut. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Tentunya ada. Nah, untuk media audio, ini kelebihannya itu dapat digunakan siswa untuk melakukan suatu aktivitas. Selain itu, media audio ini murah dan mudah diakses oleh guru ataupun siswa. Nah, kekurangannya ada juga, yaitu tidak menyampaikan informasi secara visual, tidak menarik bagi sebagian siswa ataupun pelajar. Yang kedua itu ada media visual. Media visual ini memiliki kelebihan, yaitu dapat membantu visualisasi suatu konsep dalam suatu pembelajaran. Yang kedua itu untuk menarik perhatian siswa, karena dia kan berupa ada tampilannya gitu. Nah, yang ketiga itu mudah digunakan ataupun dibuat. Nah, ada juga kekurangan dari media visual ini, yaitu tidak menyampaikan informasi audio atau tidak ada suara yang terdengar di dalam media pembelajaran tersebut. Yang kedua itu harus dijelaskan lagi oleh guru gitu. Nah, yang ketiga itu tidak interaktif jika digunakan secara pasif gitu. Nah, selain media audio dan visual, ada juga audio visual ini. Audio visual ini memiliki kelebihan, yaitu menarik dan interaktif karena terdapat suatu visual dan audio di dalam media pembelajarannya. Yang kedua itu ada meningkatkan pemahaman, yaitu unsur audio dan visualnya karena terdapat unsur audio dan visualnya. Yang ketiga itu dapat menyampaikan informasi yang kompleks karena informasi yang disampaikan melalui media ini itu dapat berupa visual maupun audio yang dapat didengar oleh siswa atau peserta didik. Nah, pada media ini juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan perangkat pemutar untuk menggunakan audio visual ini.
Yang kedua itu ada memiliki kekurangan, yaitu waktu dan biaya produksinya. Nah, di sini di dalam penggunaan media ini kita juga harus memikirkan waktu dan biaya produksi untuk melakukan suatu pembelajaran gitu. Nah, yang ketiga ini ada kurang fleksibel terhadap perubahan yang cepat. Nah, lanjut ada media cetak. Media cetak ini memiliki kelebihan yaitu mudah diakses, digunakan, dan dibaca dan dapat dibaca secara berulang-ulang. Yang kedua itu tidak memerlukan perangkat elektronik di dalam penggunaannya. Memiliki kekurangan juga yaitu ada kurang interaktif, informasinya statis atau tidak dapat diperbaharui secara cepat. Nah, yang kedua itu terbatas pada teks dan gambar saja di dalam penggunaannya. Berikutnya ada media demonstrasi. Media demonstrasi ini memiliki kelebihan yaitu ada contoh yang nyata gitu pada penggunaannya, sehingga siswa ini paham tentang suatu proses atau konsep yang sedang dia lakukan gitu. Serta media ini interaktif dan menarik perhatian siswa di dalam penggunaannya. Memiliki kekurangan yaitu butuh persiapan dan alat yang sesuai di dalam penggunaannya, membutuhkan waktu keterampilan demonstrasi yang baik untuk guru juga di dalam penggunaan media demonstrasi ini. Nah, yang terakhir ini ada media permainan. Media permainan ini memiliki kelebihan yaitu dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan antar tim antara siswa satu dan siswa lainnya gitu. Nah, media ini memiliki kekurangan yaitu terlalu kompetitif di dalam penggunaannya sehingga mengurangi fokus pembelajaran siswa. Juga butuh waktu persiapan dan pelaksanaannya secara matang dan tidak selalu mencakup kurikulum pembelajaran. Nah, di dalam media pembelajaran ini tentunya terdapat manfaat yang di dalam penggunaannya. Manfaat yang di dalam penggunaannya ini dapat berlaku bagi siswa dan bagi guru. Nah, manfaat bagi guru itu yang pertama itu dapat membantu menarik perhatian siswa di dalam suatu pembelajaran. Media ini juga berfungsi sebagai pedoman pengajaran yang sistematis yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Yang kedua ini dapat membantu kecermatan dan ketelitian di dalam penyajian suatu pembelajaran atau di dalam penyajian suatu proses pembelajaran. Yang ketiga ini memiliki metode yang bervariasi sehingga suasana belajar menyenangkan, karena di dalam penggunaan media pembelajaran ini tentunya pembelajaran akan semakin bervariatif bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara siswa menerima suatu pelajaran gitu. Nah, manfaat bagi siswa itu yang pertama itu ada dapat merangsang rasa ingin tahu untuk belajar, karena oh ini seperti apa ya gitu, media pembelajaran ini seperti apa ya. Nah, sehingga dari rasa-rasa seperti itu siswa dapat tertarik untuk mengikuti suatu proses pembelajaran. Yang kedua itu ada memotivasi dan memudahkan siswa di dalam suatu proses pembelajaran. Dan yang terakhir itu adalah memberikan suasana baru bagi siswa di dalam melakukan suatu proses pembelajaran. Nah, baiklah, jika tadi yang saya jelaskan itu mengenai media pembelajaran, nah kali ini saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran berbasis ICT, bagaimana jenis-jenisnya, apa kekurangan dan kelebihannya, dan apa manfaatnya bagi guru dan siswa. Nah, media pembelajaran berbasis TIK atau teknologi informasi komunikasi merupakan alat bantu yang berperan penting dalam suatu proses pembelajaran seperti apa itu? Seperti ponsel, komputer, proyektor, dan lain-lainnya. Nah, media pembelajaran berbasis ICT ini terdapat beberapa jenis, yaitu ada pertama multimedia interaktif, ada digital audio dan animasi, ada podcast, ada augmented reality atau AR, dan yang terakhir ada virtual reality atau VR. Apa sih dari masing-masing media pembelajaran tersebut? Nah, di sini saya akan jelaskan. Apa sih itu multimedia interaktif? Multimedia interaktif merupakan media pembelajaran yang mengkombinasikan berbagai media pembelajaran seperti gambar, teks, suara, animasi maupun video. Gunanya untuk menyampaikan pesan pembelajaran, contohnya seperti smart dan notebook.
Nah, yang kedua itu ada digital video atau animasi, yaitu merupakan media pembelajaran berbasis video yang berguna untuk memahami penjelasan guru seperti Edpuzzle, Khan Academy. Nah, yang ketiga itu ada podcast, yaitu merupakan media digital yang tersedia dalam bentuk rekaman audio yang dapat didengarkan oleh umum atau orang banyak. Contohnya seperti apa? TED Podcast. Yang keempat itu ada augmented reality atau AR yang merupakan teknologi gabungan dari benda maya 2 atau 3 dimensi dengan lingkungan nyata. Contohnya itu seperti AR flashcard. Yang keempat itu ada virtual reality atau VR yang merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang merasakan seolah-olah melihat secara langsung atau merasakan terlibat secara langsung dalam aktivitas dengan komputer di dalam suatu pembelajaran. Contohnya itu seperti kelas VR. Nah, di dalam media pembelajaran berbasis ICT ini juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki media berbasis ICT ini yaitu ada memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk memecahkan suatu masalah secara individual. Yang kedua ini dapat menyediakan presentasi yang menarik dan dengan animasi. Dan yang ketiga ini merupakan dapat menyediakan pilihan isi pembelajaran yang bervariasi atau bervariatif. Dan yang keempat ini mampu membangkitkan motivasi dari peserta didik dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran. Tentu saja juga media pembelajaran berbasis ICT ini memiliki kekurangan. Kekurangannya apa saja? Yang pertama itu ada efektif jika digunakan dalam kelompok kecil. Ini artinya media berbasis ICT ini efektif jika digunakan oleh kelompok kecil, tetapi kurang efektif jika digunakan oleh kelompok besar atau lebih dengan massa yang lebih banyak gitu. Nah, yang kedua itu ada jika tampilan fisik pembelajaran ini tidak maksimal dipersiapkan, maka pembelajaran ini tidak akan mampu meningkatkan motivasi bagi peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga adalah jika guru yang tidak paham menggunakan aplikasi program, maka tidak dapatnya merancang suatu pembelajaran untuk terselenggarakan secara efektif gitu. Nah, apa saja sih manfaat media pembelajaran berbasis ICT ini? Yaitu manfaat media pembelajaran berbasis ICT ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu manfaat bagi guru dan manfaat bagi siswa. Manfaat bagi guru itu yang pertama ada meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang kedua itu efisiensi waktu dan tenaga yang dirasakan oleh guru sendiri, yang ketiga itu kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, karena di dalam media berbasis ICT ini kolaborasi itu sangat diperlukan untuk mencapainya suatu proses pembelajaran yang baik. Nah, yang keempat itu ada pengembangan profesional oleh guru sendiri gitu. Nah, sedangkan manfaat bagi siswa itu yang pertama ada pembelajaran yang didapatkan itu lebih interaktif dan lebih menarik. Yang kedua itu pembelajarannya mandiri dan fleksibilitasnya belajar ini bagus gitu. Yang ketiga ini keterampilan digital dan teknologi yang digunakan ini sehingga siswa itu lebih tertarik gitu untuk belajar. Dan yang terakhir itu dapat dilihat dari kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik dirasakan oleh siswa. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai media pembelajaran dan media pembelajaran berbasis ICT. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.